Demokrasi yang bermartabat perlu dijaga bersama. Alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif Bawaslu hadir sebagai pengawal demokrasi di tengah masyarakat. Di podcast ini kita bakal ngobrol soal pengalaman, kesan dan langkah nyata para alumni P2P setelah mengikuti kegiatan ini. Saya Yoko Prastyo. Selamat datang di podcast Bawaslu. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Sebelum kita mulai ngobrol sama Mbak yang cantik ini, kita boleh dong kenalan dulu dan background-nya seperti apa itu. Boleh, Mbak? Ya, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Aditya Purnamasari, biasa dipanggil Tia. Saat ini saya berusia 25 tahun dan bekerja sebagai tenaga pendidikan yang belum lama ini ikut dilantik sebagai ASN P3K paruh waktu Kabupaten Gunung Kidul. Oke, Mbak Tias ya. Panggilannya Mbak Tias ya? Iya. Oh, Mbak Tia. Enggak pakai S ya? Ya, di aja sih. Oke, sebelum pertanyaan, kalau boleh flashback sedikit sih, apa sih yang membuat Mbak Tia tertarik dengan untuk memutuskan ikut pendidikan pengawas partisipatif Bawaslu ini? Jadi gini, saya tertarik untuk mengikuti kegiatan pendidikan partisipatif Bawaslu ini karena saya memiliki keinginan dan saya tertarik dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu ini. Setidaknya dengan ikut berkegiatan ini, pengetahuan saya tentang kepemiluan ini semakin bertambah dan juga semakin paham tentang alur pesta demokrasi. Menarik sekali jawabannya ya menurut saya ya. Dari jawaban Mbak Tia ini, menurut Anda pesta demokrasi saat pemilu itu apa sih? Oke. Menurut saya, pesta demokrasi saat pemilu itu adalah sebuah sistem di mana masyarakatnya menggunakan hak dan suaranya untuk memilih pejabat atau sistem pemerintahan apa yang patut untuk kedepannya. Oh, begitu ya. Dekat sekali ya dengan kondisi dan lapangan saat ini ya, kemungkinan itu. Oke, dari semua proses yang dijalani, menurut Anda manfaat paling apa sih yang terasa didapat setelah ikut pendidikan partisipatif ini? Oke. Manfaatnya banyak banget, Mas. Jadi, menariknya ya. Yang pertama ya, Mas. Yang pertama tuh tambah teman, oke? Oh iya, relasi. Termasuk jaringan ya. Iya. Saya jadi kenal jaringan. Jadi teman ya. Oke. Begitu. Terus yang kedua, tentunya saya menjadi semakin paham dalam pemilu tuh ternyata ada banyak sistem, kemudian ada banyak jenis-jenis pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, Bawaslunya, kemudian dari masyarakatnya itu sendiri seperti itu, Mas. Dan ternyata setelah mengikuti kegiatan pendidikan pengawas partisipatif ini, saya baru tahu itu seperti itu. Oke, sangat luar biasa sekali jawabannya. Oke, lanjut aja ya pertanyaannya nih, nanti kayaknya lebih dalam lagi. Berarti sesuai dengan jawaban Mbak Tia tadi, berarti kegiatan ini nggak cuma nambah ilmu ya, tapi juga menambah relasi dan kesadaran tentang demokrasi dan politik gitu ya. Oke, terakhir ya, setelah resmi menjadi alumni P2P ini atau pengawas partisipatif ini, ke depan untuk mengawal di demokrasi itu apa yang Mbak Tia akan melakukan? Untuk kedepannya ya. Oke. Kalau ke belakang nggak bisa, tapi untuk ke depan aja. Iya, Mas. Iya. Mari kita lihat ke depan. Iya, betul. Oke. Seperti Yamaha yang Jadi gini,
Untuk kedepannya ya Mas ya, untuk kedepannya tuh pastinya nanti kan setelah pemilu 2020 Iya. kemarin, pastinya ada pemilu tahun 2027. Berapa? 9. Oh iya, 2029. Ya, kalau yang 2000 ke depan itu 2022 itu biasanya pemimpin kepala desa ada itu. Iya, oke. Itu yang Ya. paling terdekat. Kalau yang terjauh yaitu 2029. Iya, oke. Nah, tentunya untuk kepemiluan tahun 2020, 2029 seperti itu, tentunya Bawaslu nggak bisa ya mengawasi sendiri seperti itu karena juga jumlah anggota Bawaslu berapa sih Mas? Dikit kan. Nah, jadi tentunya perlu bantuan dari kita-kita ini ya. Kita sebagai masyarakat biasa, kita sebagai orang yang tidak memiliki apa namanya Basic. basic ya. Punya basic tuh punya, setiap orang punya basic. Karena nggak punya pengalaman kepemimpinan atau pengawas Bawaslu. Nah, tapi setidaknya dengan adanya kita sebagai kader dari sebulan alumni pengawas partisipatif ini, kita bisa bersama-sama masyarakat untuk membantu Bawaslu untuk menegakkan keadilan pemilu seperti itu. Jadi kita membantu Bawaslu untuk sama-sama mengawasi masyarakat, sama-sama mengawasi calon kandidat dan partai politik dalam proses pesta demokrasi ke depan seperti itu Mas. Sangat luar biasa sekali ini jawaban dari Mbaknya. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Baik, terima kasih banyak atas ceritanya Mbak Tia. Sangat menarik sekali dan jawabannya spektakuler bagi semua khalayak yang mendengar ini ya sepertinya. Oke, demikian saya Yoko Prasetyo pamit undur dan Mbak Tia pamit undur diri.